Dan orang gila ini pinter, sasarannya itu cuma kiai, tokoh agama, kok nggak Kapolri gitu. Hah, orang gila ngejar Kapolri gitu, ngejar Kapolda gitu. Kok orang gila taunya cuma kiai-kiai saja sama tokoh agama. Ini gila bener atau digila-gilain gitu. Jadi skenario ada, pasti, jangan dusta lah. Semua orang waras tahu ini skenario. Yang kedua sistemik. Dikatakan sistemik, menyebar luas. Menyebar luas. Dari mulai Jawa Barat, kemudian sampai ke Aceh. Imam Masjid Baitur Rahman pada Aceh mau ditikam sedang sholat. Diamankan oleh jemaah di belakangnya. Kemudian tadi kita dengar lagi di Tuban masjid dihancuri kaca-kacanya. Orang gila katanya. Belum apa-apa, belum diperiksa ke rumah sakit gila, sudah tahu gila. Ah, cepat sekali gitu, gila. Kayaknya bukan polisi gitu. Nggak profesional, kayak bukan polisi. Kalau polisi kan ada disidik dulu, diperiksa dulu. Kalau setengah gila tuh kayak gila, dibawa ke rumah sakit jiwa dulu, diperiksa otaknya. Kok cepet kali gitu, tiba-tiba gila. Dia betul-betul terlatih, dan kemudian ketika dia tujuannya ke leher, tapi jatuhnya ke tangan, kemudian dia ingin cabut lagi. Sekitar tahun 2018 juga terjadi rentetan penyerangan atau penganiayaan terhadap pemuka agama. Sebagian bahkan sampai kehilangan nyawa. Namun sepanjang ingatan saya juga berjalan, seluruh kasus tersebut berhenti pada dalih, pada klaim, pada sebutan bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa. Tidak pernah diceritakan atau disampaikan kepada publik secara gamblang apa tipe gangguan jiwanya dan kapan gerangan tipe. Artinya dengan alasan apapun orang tidak boleh melakukan hal seperti itu. Apalagi ulama. Ulama itu kan wakilnya Nabi di muka bumi ini. Ya mestinya kita taat sama beliau, apa yang mereka sampaikan jadi bekal buat kita semua. Apapun alasan itu luar biasa tidak boleh terulang. Tapi mudah-mudahan polisi bisa segera mengungkap apa motivasi di balik itu, dan mudah-mudahan tidak akan terulang lagi ke depan. Nah, itu bukan bidang kita kan. Itu kan bidangnya polisi ya. Tapi kita menghimbau supaya segera bisa terungkap ya. Saat ini yang bersangkutan menurut keterangan orang tuanya mengalami gangguan jiwa. Tetapi dari kepolisian tidak begitu saja menerima penjelasan ini. Selain itu juga tersangka juga kita lakukan pemeriksaan urin. Sekarang udah kacau dah, udah campur aduk. Ada menteri urusan agama yang dibahas tiap hari khilafah radikal. Hafid Quran dibilang sumber radikalisme, saudara. Masya Allah, good looking. Saya bukan belain HTI, bukan. Tapi setahu saya yang bikin Pertamina rugi 11 triliun bukan HTI, saudara. Cara masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, habis mulai masuk, ikut-ikut jadi imam. Lama-lama orang situ bersimpati, diangkat jadi ikut mengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya. Mulai masuk ide-ide yang tadi kita lakukan. Sehingga memang kami, dan saya kira kami sepakat dengan Bapak Menteri juga, untuk mewaspadai sekali bahwa semua rumah-rumah ibadah di lingkungan institusi pemerintah, pengurusnya harus pegawai. Tidak boleh ada masyarakat di situ. Na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Karena komunis tidak akan mati, hidup seperti setan. Laten. Maka sejarah tidak boleh terputus. Tahu bahwa kita pernah mengalami masa kelam yang hitam. Jangan sampai sejarah itu terulang kembali. Itu maksud saya. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu. Yang nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis kali. Tapi kalau cara-cara yang sebelumnya ada pertemuan dan lain-lain, menghasut sana, menghasut sini, ini nanti timbul pertumpahan darah ini. Dan lebih bahaya dari 65. Saya ingatkan, ya. Berkali-kali saya ingatkan. Tapi kalau terjadi, yang penting saya sudah ingatkan. Tapi saya memiliki keyakinan bahwa Allah mempertemukan kedua orang itu, yang satu Menteri Agama, yang satu yang kiai. Ini bukan sebuah pertemuan peradaban biasa, tapi ini adalah sebuah perjalanan yang dikehendaki oleh Tuhan yang ada maksudnya. Jenderal boleh merombak sesuatu, tetapi jangan lupa arah perombakan itu harus ihdinas siratal mustaqim. Maka pertama pesan saya adalah jadikanlah Kementerian Agamanya menjadi pengawal rohani bangsa. Sekali lagi, jadikanlah Kementerian Agama menjadi pengawal rohani bangsa. Pak Menteri, tolong catat betul ini. Mumpung saya perintah Anda hari ini.
yang menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit. Pak Menteri Agama, sekali lagi saya mengajak, berhentilah berkata rasisme. Berhenti. Kalau Menteri Agama sudah memandang umatnya, memandang rakyat penuh dengan kebencian, berhenti dari Menteri Agama Republik Indonesia. Pak Menteri Agama itu jangan obral mengatakan radikal. Hentikanlah kata-kata radikal itu. Jangan Menteri Agama menjadi pemicu. Jangan Menteri Agama jadi gaduh umat ini di tengah-tengah. Termasuk sini Bapak menerima ASN ini. Masa radikal juga dimasukkan di sini? Kenapa narkoba yang menghancurkan negara sebelah, kenapa dimasukkan sini? Kemudian yang terakhir itu blocking kemarin Pak. Masa orang yang anak muda yang suka tahajud, baca Quran Hafiz, yang rajin ke masjid, itu dicurigai sebagai bibit-bibit radikal. Assalamualaikum Syekh. Sehat, barakallahu fiik. Like video ini, subscribe channel ini, komen di video ini sebanyak-banyak mungkin. Follow Instagram saya @jordanliono. Ayo bergabung ke komunitas Liono Enterprise dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. 3, 2, 1. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu. Yang nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis sekali. Tapi kalau cara-caranya sebelumnya ada pertemuan dan lain-lain, menghasut sana, menghasut sini, ini nanti timbul pertumpahan darah ini. Dan lebih bahaya dari 65. Saya ingatkan, ya, berkali-kali saya ingatkan. Tapi kalau terjadi, yang penting saya sudah ingatkan. Melalui pertemuan ini, saya mengajak saudara-saudara semua yang tergabung dalam berbagai ormas, baik ormas kepemudaan, ormas berupaya terus untuk menggugah khilafah dimusuhin sedemikian rupa. Masalah khilafah, saya nggak yakin orang yang nguce anti khilafah tuh paham anti khilafah apaan. Saya nggak yakin. Coba tes, tanya definisi khilafah apaan sih. Ente kan teriak-teriak mulu anti khilafah. Definisinya apaan sih sehingga ente tabrak-tabrakan dengan NKRI? Kayaknya dosa banget khilafah. Ini pembusukan, saudara. Pembusukan. Kita ini NKRI, kita Indonesia dengan dasar Pancasila. Tapi khilafah dosa apaan mau dimusuhin? Khilafah di zaman sekarang itu nggak kaku, nggak harus ngapus negara-negara yang nggak ada. Yang penting agama ditegakin, urusan dunia diatur dengan cara agama, itu udah khilafah. Ente di NKRI bisa negakin agama, masukin ke undang-undang. Urusan dunia, muamalah, pernikahan diatur dengan agama, itu esensi spirit dari khilafah itu terwujud, nggak harus. Sekarang udah kacau dah, udah campur aduk. Ada menteri urusan agama yang dibahas tiap hari khilafah radikal. Hafid Quran dibilang sumber radikalisme, saudara. Masya Allah, good looking. Apa good looking itu? Anak-anak muda yang penampilannya keren-keren, Kiki Rosid dong gini modelnya dah. Itu katanya pintu masuknya radikalisme. Good looking. Umat udah pegel, pengen kalau mau bisa meledak, umat udah meledak. Harga serba mahal, betul? Kerja agak becus, kacau, umat udah mau meledak. Jadi kebalik. Bukan good looking yang bikin orang radikal, bukan hafid Quran yang bikin orang radikal. Justru yang muka jelek, omongan jelek itu yang bikin orang panas, bikin radikal, saudara. Betul? Jadi udah ngaco dah, udah kagak ada korelasinya dah. Saya bukan belain HTI, bukan. Tapi setahu saya yang bikin Pertamina rugi 11 triliun bukan HTI, saudara. Betul? Ya, jadi bukan khilafah yang bikin Pertamina rugi 11 triliun. Justru Indonesia punya hubungan baik dengan khilafah, terlepas dengan film khilafah itu kontennya apakah 100% benar atau tidak, tapi tidak bisa dinafikan. Indonesia punya hubungan yang baik setidaknya dengan khilafah. Dosa apa? Yang ngerugiin negara, rombongan sono. Yang nyusahin rakyat, rombongan sono. Yang ngeruk kekayaan alam, rombongan sono. Yang disalahin khilafah. Kira-kira dia betul-betul terlatih, dan kemudian ketika dia tujuannya ke leher tapi jatuhnya ke tangan, kemudian dia ingin cabut lagi.
sekitar tahun 2018 juga terjadi rentetan penyerangan atau penganiayaan terhadap pemuka agama. Sebagian bahkan sampai kehilangan nyawa. Namun sepanjang ingatan saya juga berjalan, seluruh kasus tersebut berhenti pada dalih, pada klaim, pada sebutan bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa. Tidak pernah diceritakan atau disampaikan kepada publik secara gamblang apa tipe gangguan jiwanya dan kapan gerangan tipe. Dan orang gila ini pinter, sasarannya itu cuma kiai, tokoh agama, kok nggak Kapolri gitu. Orang gila ngejar Kapolri gitu, ngejar Kapolda gitu. Kok orang gila taunya cuma kiai-kiai saja sama tokoh agama. Ini gila benar atau digila-gilain? Jadi skenario ada, pasti, jangan dusta lah. Semua orang waras tahu ini skenario. Yang kedua sistemik. Dikatakan sistemik, menyebar luas. Dari mulai Jawa Barat, kemudian sampai ke Aceh. Imam Masjid Baitur Rahman Banda Aceh mau ditikam sedang sholat. Diamankan oleh jemaah di belakangnya. Kemudian tadi kita dengar lagi di Tuban masjid dihancuri kaca-kacanya. Orang gila katanya. Belum apa-apa, belum diperiksa ke rumah sakit gila sudah tahu gila. Cepat sekali gitu, gila. Kayaknya bukan polisi gitu. Nggak profesional, kayak bukan polisi. Kalau polisi kan ada disidik dulu, diperiksa dulu. Kalau setengah gila tuh kayak gila dibawa ke rumah sakit jiwa dulu, diperiksa otaknya. Kok cepet kali begitu tiba-tiba gila. Sama dengan Komisi 8, kita sesalkan sekali kejadian itu. Dan mestinya dengan alasan apapun orang tidak boleh melakukan hal seperti itu. Apalagi ulama. Ulama itu kan wakilnya Nabi di muka bumi ini. Ya mestinya kita taat sama beliau, apa yang mereka sampaikan jadi bekal buat kita semua. Apapun alasan itu luar biasa tidak boleh terulang. Tapi mudah-mudahan polisi bisa segera mengungkap apa motivasi di balik itu dan mudah-mudahan tidak akan terulang lagi ke depan. Nah, itu bukan bidang kita kan. Itu kan bidangnya polisi ya. Tapi kita menghimbau supaya segera bisa terungkap ya. Ya, sebenarnya yang saya harapkan bagaimana disampaikan tadi Pak Dana itu masalah perilaku, mohon juga diteruskan dan komitmen diproses. Karena saya harap kejadian ini mohon jangan diperlalu begitu saja. Nah, ini untuk hanya menjaga keamanan di negeri kita bersama dan juga kita menjaga kehormatan. Dan saya sangat percaya aparat keamanan, terutama polisi, pun bisa proses secara hukum dan bisa menyampaikan laporan yang jelas kepada masyarakat. Dan saya harap kejadian ini bagi saya pengalaman baru yang sangat luar biasa. 12 tahun saya berada di Indonesia dan berdakwah, selalu berusaha memimpin umat dengan kedamaian, cinta damai, akhlak yang mulia, jauh dari adu domba, dari fitnah. Makanya saya pesan kepada umat dan netizen jangan terpancing, jangan terprovokasi dengan adanya musibah ini. Saya menghadapi musibah dan takdir, jangan disalah artikan, jangan disalah isu, apalagi dikaitkan dengan kepentingan politik atau kepentingan apa saja, saya tidak mau. Apa yang terjadi qadarullah, dan alhamdulillah sudah diamankan. Dan ketika saya ditusuk dan saya keluarkan bekas isunya dari tangan saya, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Itu 2016. Maka komunis tidak akan mati hidup seperti setan pelajaran itu. Jadi yang lulus universitas kan tidak tahu. Maka sejarah tidak boleh terputus. Pantas juga survei pelajaran sejarah yang saya lakukan kalau saya menulis buku. Tidak percaya komunis bangkit. Maka yang paling praktis adalah belajar. Karena mungkin yang film ini sebagai pembelajaran sejarah tersebut. Saya bangga menjadi anak PKI. Iya kan? Menyaksikan seperti ini. Dengan demikian kan secara gak usah cara intelijen lah, secara bodoh-bodohan kan gitu. Kan masih ada gitu kan gitu. Yang kedua, mengapa sejarah dihapuskan? Kan gitu. Saya biasa melanjutkan titik safari dakwah kami dan di jam kurang lebih 17 sore hari saya baru saja di atas panggung. Biasanya kita isi acara di dalam masjid sambil kita menjaga protokol kesehatan. Tapi posisi kali ini ada di halaman masjid. Dan posisi halaman masjid, apalagi panggung, dia agak lebih dekat kepada jalan. Makanya pas pintu masuk, orang lebih mudah karena tidak terhalangi di jalan. Makanya banyakkan jamaah digeser di hadapan saya dan di sebelah kiri. Jadi sebelah kanan ada sedikit, tidak terlalu ramai. Dan pas saya lagi baru berbicara sama salah satu anak yang saya sedang tes bacaannya suratul Fatihah dan ikut membantu dan memimpin memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Dan subhanallah di saat itu saya panggil ibunya untuk foto bersama sesudah selesai suratul Fatihah. Ternyata HP ibunya tidak bisa foto lagi karena penuh data. Makanya saya pinjam, saya tawarkan ke jemaah, ada yang punya HP boleh pinjam sebentar untuk foto bersama dengan anak ini.
Dan saya masih fokus ke arah kiri dan depan. Tiba-tiba begitu mulai menarah ke kanan, qadarullah SWT, di saat yang sama, hitungan titik, ada orang langsung lari, naik panggung, dan masih saya di posisi duduk. Saya fikir awalnya orang lagi mau antar HP-nya untuk foto. Jadi tidak nyangka ada hal-hal yang tidak baik. Pas tiba-tiba, pas di posisi saya duduk, dia tangannya dari posisi atas ke bawah, menarah ke leher saya. Tapi alhamdulillah, qadarullah, kun fayakun, Allah gerakkan tangan saya, dan kemudian tusukannya jadi masuk ke bagian otot di tangan kanan. Dan subhanallah, nampaknya orang itu merasa gagal tusukannya, makanya dia ingin tarik lagi pisaunya dari tangan saya. Tapi alhamdulillah, dapat saya bisa lawan, kemudian menggerakkan badan saya, akhirnya patah. Pisaunya cukup dalam di dalam tangan saya, hampir 5-6 cm. Kemudian batah di dalam, dan dia sudah tidak bisa. Belum dalam hitungan titik pun, jamaah sudah mulai naik panggung dan mengamankan. Secara simpelnya ya, yang paling gampang memberikan pelajaran sejarah, dan Ramil semua setelkan saja, supaya mereka tahu bahwa kita pernah mengalami masa kelam yang hitam. Jangan sampai sejarah itu terulang kembali. Itu maksud saya. Kita harus waspada, saya katakan. Jangan sampai peristiwa kelam tersebut terulang kembali. Betul. Nah, dengan kewaspadaan ini bisa menghambat atau bisa mencegah kalau ada yang akan mengadu domba, ada kebangkitan kembali, itu masyarakat waspada. Karena ini kan sekali lagi bahwa ini semuanya bukan untuk memecah belah bangsa, justru sebagai sarana untuk mengingatkan kita waspada agar peristiwa kelam tersebut tidak kembali terjadi. Tapi saya memiliki keyakinan bahwa Allah mempertemukan kedua orang itu, yang satu yang radikal, Menteri Agama, yang satu yang kiai. Ini bukan sebuah pertemuan peradaban biasa, tapi ini adalah sebuah perjalanan yang dikehendaki oleh Tuhan yang ada maksudnya. Jenderal boleh merombak sesuatu, tetapi jangan lupa arah perombakan itu harus ihdinas siratal mustaqim. Maka pertama pesan saya adalah jadikanlah Kementerian Agamanya menjadi pengawal rohani bangsa. Sekali lagi, jadikanlah Kementerian Agama menjadi pengawal rohani bangsa. Pak Menteri, tolong catat betul ini, mumpung saya perintah Anda hari ini. Bagaimana pendapat dari Anda semua setelah melihat video yang kita saksikan bersama? Tuliskan tanggapan Anda di bawah video ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini, dan sampai jumpa di video Jordan Liono yang selanjutnya.